Perkenalkan, nama saya Agustina Ella, NIM 1910410841, kelas pagi A1, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Bab 7, Strategi Non-Pasar untuk Arena Pemerintah. Pendahuluan. Bagi banyak perusahaan dan industri, aturan main ditempatkan oleh undang-undang selama 65 tahun. Glass-Steagall Act memberlakukan tembok antara perbankan, asuransi, dan industri sekuritas dan setelah beberapa dekade upaya oleh anggota industri. Tindakan tersebut dicabut beberapa dekade upaya oleh anggota industri. Tindakan tersebut dicabut pada tahun 1999 oleh Gramm-Leach-Bliley Act. Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1996 membuka pasar telekomunikasi tetapi meninggalkan beberapa hambatan untuk masuk ke segmen pasar tertentu. Kongres telah secara teratur mengesahkan undang-undang yang memberlakukan moratorium atas pajak baru apapun di internet. Tanggapan tindakan non-pasar dalam jangka panjang perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar, sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun, dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat pekerja dan aktivitas dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kepentingan dalam usaha memengaruhi keputusan publik. Dalam menangani masalah ini, analogi pasar berguna dalam persaingan pasar. Perusahaan yang menghadapi sedikit persaingan memiliki kekuatan pasar yang dapat membatasi output dan menaikkan harganya. Kritik atas tindakan bisnis non-pasar sasaran bisnis dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya, Undang-Undang Anti-Dumping yang memberlakukan bea masuk atas barang-barang impor yang dijual dengan harga lebih rendah daripada di negara pengekspor dipandang oleh para ekonom berbahaya bagi konsumen dan ekonomi. Bicara dalam debat publik mengenai masalah kontroversial, Undang-Undang 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur mengenai perjanjian yang dilarang. Kegiatan yang dilarang posisi dominan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki aturan-aturan pelaksanaan yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tentang penggabungan atau pelaburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57/2010 tentang penggabungan atau pelaburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 2. 3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 1. Kekuasaan yang tidak beralasan di Austin v. Michigan Chamber of Commerce 494 US 652 tahun 1990, Mahkamah Agung menegakkan hukum Michigan yang melarang perusahaan untuk melakukan pengeluaran independen atas nama seorang kandidat.
Justin Turgot Marcel menulis untuk mayoritas mengacu pada efek korosif dan distorsi dari kumpulan kekayaan yang sangat besar yang diakumulasi dengan bantuan yang diberikan perusahaan. Dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Antonin Scalia menulis, fakta bahwa perusahaan mengumpulkan harta yang besar tidak dibenarkan untuk mendukung politik kandidat. Pendapat ini mencerminkan ketidaksepakatan tentang apakah sebuah perusahaan memiliki kebebasan secara bicara yang sama dengan seseorang atau apakah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut merupakan ancaman bagi proses demokrasi. Kepemilikan manajemen. Kritik ketiga terhadap aktivitas non-pasar bisnis berfokus pada manipulasi. Manipulasi dapat diambil dua bentuk dasar. Seseorang melibatkan representasi yang keliru atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada ketidaktahuan, ketentuan, atau bias. Perumusan strategi non-pasar atau manajemen dan strategi non-pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan, tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Dari level bawah perusahaan, masalah non-pasar sering dilihat berbagai komplikasi yang disesalkan yang mengurangi otonom dan membuat sakit kepala. Manajer yang lebih tinggi berada dalam suatu organisasi, bagaimanapun semakin besar kemungkinan mereka untuk menghargai bahwa kemajuan masalah ini dapat dipengaruhi oleh partisipasi perusahaan. Mereka juga lebih mungkin terlibat dalam perusahaan dan implementasi strategi non-pasar. Analisis non-pasar. Analisis non-pasar berbentuk dasar untuk strategi yang efektif. Analisis non-pasar mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama, menilai karakteristik masalah dan di mana posisinya dalam siklus kehidupan. Poin kedua, mengidentifikasi kepentingan yang terpengaruh oleh masalah tersebut. Poin ketiga, menilai motivasi dan insentif. Poin keempat, menganalisis kemungkinan permintaan dan penawaran tindakan non-pasar. Poin yang kelima, menilai sifat politik dari masalah tersebut. Poin keenam, mengidentifikasi arena pelembagaan di mana masalah akan ditangani. Poin ketujuh, menilai karakteristik kelembagaan. Poin kedelapan, mengidentifikasi pemangku kepentingan kelembagaan dan konstitusional lainnya seperti kepentingan kebijakan. Tujuan. Spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar. Tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian, tetapi juga karena mereka mempengaruhi kepentingan mana yang akan selaras dengan melawan perusahaan. Contohnya, mencari tujuan pengecualian untuk sewa ekspor yang menciptakan lapangan kerja, menempatkan Boeing pada sisi yang berlawanan dari masalah dari organisasi bebas pajak. Sasaran kontingen juga harus ditentukan dan dikejar jika tujuan sama tidak dapat dicapai. Tujuan utama mungkin adalah kekalahan proposal legislatif. Tetapi jika proposal tersebut kemungkinan besar lolos dalam beberapa bentuk, tujuan yang lebih realistis adalah mencari kata-kata yang mengurangi dampaknya, membicarakan cara kepatuhan alternatif, atau memberikan waktu untuk menyesuaikan diri. Pilihan strategi non-pasar. Strategi dalam hubungan antara tujuan dan tindakan spesifikasi yang diambil untuk mencapainya. Ketika ada persaingan antara kepentingan seperti dalam kasus politik kelompok kepentingan, efektivitas suatu strategi tergantung pada strategi pihak lain yang aktif dalam masalah tersebut. Perusahaan strategi dengan demikian bukanlah proses linear, tetapi melibatkan penyesuaian yang memperhitungkan strategi kepentingan lain serta kemajuan masalah melalui siklus hidup. Strategi
unilateral, dan koalisi. Sebuah perusahaan mungkin memiliki pilihan antara bentuk koalisi atau bertindak secara sepihak untuk mengatasi suatu masalah. Jika masalah tersebut dapat meningkatkan permintaan industri, perusahaan dalam industri tersebut memiliki kepentingan yang selaras. Masalah seperti itu sebaiknya ditangani di tingkat industri melalui koalisi dan hok atau asosiasi industri. Bahkan jika perusahaan dalam suatu industri menangani suatu masalah secara kolektif, suatu perusahaan dapat memilih untuk melengkapi strategi industri. Penerapan non-pasar berkaitan dengan pemilihan tindakan tertentu dan penugasan tugas kepada unit organisasi dan manajer industri. Memahami hasil. Dalam merumuskan non-pasar untuk diterapkan di arena kelembagaan, ada baiknya memiliki teori tentang bagaimana lembaga mengambil keputusan. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.